Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Irfan Dedi. Annyeonghaseyo. Yuk, hari ini kita akan coba membahas kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah atau sekarang namanya disingkat dengan PSAJ. Untuk sekarang kita akan coba untuk materi matematika minat. Ini bagian yang ketiga. Yuk sama-sama kita bahas soal-soalnya. Oke, kita perhatikan soal limit berikut ini. Limit X mendekati setengah Pi, sin X tangen dalam kurung 2X min Pi per 2Pi min 4X. Nah, kita diminta menentukan nilainya. Oke, kita lanjutkan ini. Soalnya kita tuliskan kembali. Limit X mendekati setengah Pi. Ini kita tulis sin X. Nah, ini kamu perhatikan. Ini saya tuliskan, nulisnya jadi tangen, gitu ya. Nah, min, berarti dalam kurungnya saya tuliskan jadi pi min 2x, gitu ya. Per, saya tuliskan bawahnya, saya keluarkan duanya, 2, buka kurung, pi min 2x. Oke, kita lanjutkan. Ini saya tuliskan kembali, masih limit x mendekati setengah pi, ini tetap sin X. Perhatikan, ya, kamu harus ingat kalau tangen min X itu sama dengan min tangen X, gitu ya. Beda kalau misalnya cos min X, ini tetap cos X. Dan kalau sin min X, ini min sin X. Oke ya. Nah, maka ini bisa kita tuliskan, jadi dikali min tangen, gitu ya, buka kurung pi min 2x. Bawahnya tetap saya tuliskan 2 buka kurung pi min 2x. Oke, nah untuk menggunakan sifat dari limit trigonometri, maka ini bisa kita pisah penulisannya ya. Jadi limit x mendekati setengah pi, nah ini saya tuliskan jadi sin x per 2 dikali limit x mendekati setengah pi, ini min tangen pi min 2x per pi min 2x. Sebenarnya kalau kamu sudah paham bisa langsung saja ya. Nah, tapi ini saya tuliskan caranya. Nah, selanjutnya ini berdasarkan sifat limit ya. Nah, ini nilainya adalah min 1 ya, karena ininya sudah sama gitu ya. Sedangkan ini kita ganti ya, x-nya dengan setengah pi atau saya tuliskan sin 90 per 2. Berarti ini bisa kita tulis sin 90 itu 1, 1 per 2 dikali min 1. Berarti sama dengan min setengah. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nilai dari limit X mendekati hingga akar dari X kuadrat tambah 3X tambah 2 min X tambah 2 adalah berapa? Nah, ini soalnya kita tuliskan dulu seperti ini ya. Limit X mendekati hingga, ini tetap akar dari X kuadrat tambah 3X tambah 2. Nah, ini minnya saya keluarkan, berarti dalamnya jadi X min 2, gitu ya. Nah, kemudian soal ini kita tuliskan kembali limit X mendekati hingga, ini tetap akar dari X kuadrat tambah 3X tambah 2. Nah, ini min akar dari, nah ini saya masukkan ke dalam akar, berarti jadi X min 2 pangkat 2, gitu ya. Berarti kalau saya tuliskan limit X mendekati hingga, akar dari X kuadrat tambah 3X tambah 2 dikurang, ini kita buka pangkat 2-nya jadi X kuadrat min 4X tambah 4. Nah, kita ingat rumus limit X mendekati hingga ya, yang bentuknya akar dari AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar dari PX kuadrat plus IX plus R, gitu ya. Nah, kamu perhatikan ya, nilai dari A sama P-nya. Kalau A sama dengan P, berarti kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Kalau A-nya lebih dari P, maka jawabannya tak hingga. A kurang dari P, maka jawabannya min tak hingga. Nah, ini bentuknya sudah mirip ya.
Berarti bisa kita tuliskan nilai A-nya itu 1, B-nya itu 3, C-nya itu 2. Di sini B-nya itu 1, I-nya itu min 4, R-nya itu 4. Nah, kalau kamu perhatikan, ini nilai A ya itu sama dengan B. Ya, kalau kamu perhatikan. Berarti kita langsung gunakan rumus ya yang kita punya yaitu B min Q per 2 akar A. Berarti kalau saya substitusi B-nya itu 3 dikurang min 4 per 2 akar 1. Berarti sama dengan 7 per 2 atau 3,5. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati tak hingga sin 3 per X per 1 min cos 2 per X kali X kuadrat kali sin 1 per X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan permisalan ya. Ini kita misalkan 1 per X itu sama dengan Y. Atau bisa dituliskan ini jadi X sama dengan 1 per Y. Ya. Nah, kalau di sini X-nya mendekati tak hingga, karena tadi kita misalkan, maka di sini bisa kita tulis Y-nya mendekati 0. Nah, selanjutnya soal ini bisa kita tuliskan jadi limit, ya, Y mendekati 0, ini jadi sin 3Y ya, per ini jadi 1 min cos 2Y, ini kita kasih kurung ya. Kemudian ini X-nya, X kuadratnya jadi 1 per Y kuadrat dikali sin Y. Oke. Nah, ini selanjutnya kamu perhatikan cos 2Y ini kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat Y ya. Berarti jadi limit Y mendekati 0, ini jadi sin 3Y per, nah ini buka kurung dulu, 1 dikurang 1 min 2 sin kuadrat Y. Ya. Nah, ini kali 1 per Y kuadrat kali sin Y. Berarti kalau kita lanjutkan jadi limit Y mendekati 0, atasnya sin 3Y per bawahnya kamu perhatikan ini satunya habis berarti tinggal 2 sin kuadrat Y kali 1 per Y kuadrat kali sin Y. Nah, ini berdasarkan sifat ini bisa langsung ya, ini temannya ini, kemudian yang ini juga temannya ini. Berarti saya bisa tuliskan atasnya 3, bawahnya per 2. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika fx sama dengan sin x dikali buka kurung 2 tambah cos x, maka nilai dari f aksen pi per 4. Berarti dari fungsi fx sama dengan sin x 2 tambah cos x ini kita cari turunan ya. Ini kalau kamu perhatikan bentuknya, nah ini mirip dengan U kali V ya, gitu ya. Berarti U-nya itu sin X, maka U aksennya adalah cos X. Kemudian V-nya adalah 2 tambah cos X, maka V aksennya adalah min sin X. Oke, berarti kita cari turunannya F aksen X-nya, itu rumusnya U aksen kali V tambah U kali V aksen. Berarti kalau saya tuliskan jadi cos X dikali 2 tambah cos X ditambah U-nya itu adalah sin X dikali min sin X. Gitu ya. Berarti kalau saya tuliskan jadi 2 cos X tambah cos kuadrat X min ya sin kuadrat X. Nah, ini bentuk ini kita ubah ya. Ini jadi 2 cos X tambah cos 2X. Sehingga ketika ditanya F aksennya pi per 4, atau gampangnya kita tulis F aksennya 45 saja ya. Berarti jadi 2 cos 45 ditambah cos 2 kali 45. Berarti jadi 2 cos 45 ditambah cos 90. Nah, ini jadi 2 kali setengah akar 2 tambah 0.
Berarti jawabannya akar 2. Oke, berarti pilihan tepat adalah yang C. Mudah bukan? Oke, soal selanjutnya persamaan garis singgung yang melalui kurva Y sama dengan sin X tambah cos X di titik yang berabsis atau X pi per 2 akan memotong sumbu Y dengan ordinat berapa? Nah ini kamu perhatikan, di sini ada garis singgung yang melalui kurva ini ya. Nah ini berarti kan titiknya sama ya. Nah ini absis itu kan X sama dengan pi per 2 atau 90 derajat boleh. Ini kita cari Y-nya dulu ya. Berarti sin 90 tambah cos 90. Berarti Y sama dengan 1 tambah 0. Berarti Y-nya sama dengan 1. Jadi titik singgungnya dengan kurva ini adalah pi per 2,1. Oke, sekarang kita cari dulu persamaan garis singgungnya dengan mencari gradien. Ya, gradien itu kan M atau Y aksen. Berarti kita turunin nih, ya. Turunan dari Y sama dengan sin X tambah cos X adalah cos X min sin X. Nah, tadi kan kita punya X-nya yaitu pi per 2 ya. Nah, ini kamu masukkan jadi M sama dengan cos 90 dikurang sin 90. Berarti M sama dengan 0 dikurang 1, berarti gradiennya min 1. Nah, kita punya gradien min 1 dan titik pi per 2,1. Ini boleh disebut titiknya A, B ya biasanya. Berarti kita cari persamaan garis singgung ya atau PGS-nya. Y min B sama dengan M X min A. Berarti kalau kita lanjutkan jadi Y min 1 sama dengan M-nya min 1 dan X min pi per 2. Gitu ya. Atau kita lanjutkan Y sama dengan min X tambah pi per 2 plus 1. Nah, kita diminta ya ordinat titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau memotong sumbu Y, potong sumbu Y itu kan syaratnya X-nya sama dengan 0 ya. Nanti kalau kita masukkan jadi Y sama dengan min 0 tambah pi per 2 tambah 1. Berarti Y-nya sama dengan pi per 2 tambah 1. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah telah selesai kita bahas dengan baik dan sukses. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.